Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa cepat, ternyata tidak dikira bahwa kita bertemu dengan tiga tokoh yang sangat kita nanti-nantikan, terutama hari ini atau hari kemarin viral sebuah statement dari Bang Ridho ya, dari tentang penilaian atau boleh dikatakan orang menyatakan pembelaan yang sangat saintifik sekali terhadap Bang Lismon tentang ijazah. Orang atau tokoh banyak sama sudah membela, tetapi seorang tokoh kayak Mas Ridho ini itu kebetulan memang sangat menguasai bidangnya, dan beliau yang memang orang tahu bahwa beliau seorang tokoh partai yang selama ini tidak banyak atau belum ada tokoh partai yang menyatakan pembelaan secara tegas. Inilah yang menjadi amunisi. Orang sudah mulai frustasi tentang ijazah ini. Sebenarnya rakyat sudah cukup dengan penjelasan selama ini, tetapi masih terus. Kemarin terakhir bahkan mau dilakukan mediasi dan sebagainya, jadi ribut. Tahu-tahu masih tidak mengeluarkan satu statement yang sangat luar biasa. Ini yang kebetulan malam ini bertemu, kami kepengen mungkin mempertajam poin apa yang memang Mas Ridho kayak tahu yang diperlukan masyarakat, dan tentunya kita mengharap mengharap respon dari Bang Lismon dan Bang Ridho. Silakan Mas Ridho. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah saya akan berbicara ini dalam kapasitas saya sebagai full timer akademisi. Kalau di partai saya magang. Magang. Jadi saya beri perspektif dulu karena belum semua mengenal latar belakang saya sebagai seorang akademisi. Jadi dari 2010-an saya sebagai dosen, sekarang kapasitas saya sebagai Direktur Politeknik AI Budi Mulia II Yogyakarta. Itu kemudian S1, S2, S3 saya masih dalam ruang lingkup AI. Itu yang saya dalami khususnya di sains data. Kemudian saya ada sedikit banyak pengalaman ya dalam bidang jurnal itu. Selain menulis ya karena tugas akademisi ya, tugas ilmuwan lah ya, itu juga pengalaman mereview ya, mereview jurnal-jurnal yang cukup respektif, bahkan sampai selain seperti BMC dan lain-lain itu ada jurnal scientific report. Itu saya waktu dapat request untuk review itu saya baca berulang kali, ini nggak salah alamat gitu. Itu karena itu kan Nature ya, bagian dari jurnal Nature dan sangat perspektif. Ini memberikan perspektif dulu. Jadi apa yang saya sampaikan dalam kapasitas dan sedikit pengalaman saya dalam bidang itu. Nah, ini kira-kira 2 minggu lalu gitu ya. Kalau saya sudah sangat mengikuti Bang Roy dan juga Bang Lismon. Cuma kira-kira 2 minggu lalu ketemu Bang Refli ya. Saya kemudian saya bawa ini 20 buku dari rumah itu. Tapi bukan langsung bawa gitu ya. Jadi ini bentuk support saya begitu ya. Nah, kemudian memang baru sempat kira-kira berapa hari yang lalu saya coba baca buku ini gitu. Kemudian saya memang langsung sangat engage pada khususnya di halaman-halaman dari Bang Lismon karena banyak technicality di situ yang sejauh ini begitu ya. Nah, dari ini saya ingin memberikan review saya begitu ya, dari sedikit banyak pengalaman saya tadi dalam bidang jurnal, dalam bidang akademisi itu. Ini secara metodologi approach-nya itu defendable, viable. Jadi begitulah bagaimana dunia sains bekerja. Ya, kita berangkat dari hipotesis ya, dari kalau kita lihat jurnal-jurnal internasional Q1 itu banyak sekali di bagian awal we assume, presumably dan segala macam. Ini asumsinya pertama kuat berangkat dari awal itu. Kemudian bagaimana konfigurasi urutan tadi dibangun oleh Bang Lismon sangat viable, defendable ya. Jadi tidak ada
ada simpulan pribadi, tidak ada ujuk-ujuk ini A, ini B, ini C gitu. Ya, tapi bahkan di bab awal ya di lintasan stempel itu tidak ada Bang Rismon bilang ini seperti ini. Jadi menyerahkan kepada hasil dari pendekatan image processing tadi yang basisnya matematika gitu ya, basis matematika, jadi eksak, prinsip matematika pasti mutlak ya, tidak ada tawar menawar di situ, itu digunakan Bang Rismon gitu. Nah, saya melihat ini sayang sekali tidak terekspos ya. Saya paham, saya maklum karena yang dilawan ya itu yang serba itu tadi yang Termul gitu. Termul itu tadi, sehingga yang itu tadi tidak respons. Nah, ini calling saya lah, itu saya merasa bertanggung jawab sebagai seorang ilmuwan. Ya, ini saya juga mengajak lah ya. Ini banyak sekali yang jauh lebih kompeten ya dari saya ini. Saya paham betul, banyak saya tahu nama-nama yang ini. Kita harus ya bergerak, harus menyuarakan semua. Ini sebuah namanya karya besar gitu. Nah, hari ini saya mulai selesaikan tadi ya, hampir saya skip lah, mungkin saya akan terus balik karena ini kan buku technicality, ini karya ilmiah ya. Ini karya ilmiah. Saya harus bilang ini karya ilmiah, bahkan di video itu saya bilang dari sedikit banyak pengalaman saya ini kelas dunia. Kelas dunia nggak berlebihan, saya tidak flowery words ya. Ini memang begitu adanya. Saya amati dari Bang Roy ya, straightforward gayanya, ya straightforward, mudah dipahami dan segala macam. Kemudian bahasa populer. Kemudian Bang Roy itu sangat sistematis. Nah, ini Bu Tiva ya, itu saya seperti tadi mereview jurnal-jurnal Q1 tadi. Jadi tidak berlebihan ya. Ini memang benar-benar karya ilmiah. Ya, tadi saya pikir ini kalau Bu Tiva dengan karya seperti ini itu dapat doktor satu lagi menurut saya. Iya. Karena ini sedikit pengalaman saya tadi ya di waktu master itu double degree ya. Jadi itu basis pengalaman saya, kemudian di Belanda mungkin berapa tahun itu saya cukup lama, kemudian visiting research di Carnegie Mellon University di Amerika Serikat. Itu dasar saya lah untuk berbicara. Jadi mungkin kalau soal dokter, ada yang dulu sudah dapat doktor Andus, tapi kemudian ubah jadi insinyur. Iya. Nggak terlalu sepakat. Iya. Jadi saya mengapresiasi ya kerja Bang Roy. Makanya saya sebut juga ini kerja ilmiah gitu. Nah, ini tugas saya untuk memberikan support ya dari sisi sebagai seorang ilmuwan, dari sisi sebagai seorang akademisi dia harus bersuara. Saya tidak memuji, tetapi saya melihat tadi banyak yang itu senang sekali tentang statement Bang itu ya. Seperti seorang profesor yang bisa membawakan suatu sangat sederhana, membaca ini dengan cepat dan bisa memaparkan lebih jelas. Mungkin orang belum sempat ya. Nah, segmen respon dari Bang Rismon tentang pujian-pujian orang dan tentang segmen beliau itu gimana, merasa tersanjung atau apa ini? Terima kasih Dr. Rido, Pak Roy ya. Jadi memang begitulah kerja saintifik ya kan, dikritik, ada yang aplaus, dikasih pujian, tetapi paling sering ya kritik. Nah, kritik tersebutlah yang membuat daya kritis kita untuk memperbarui metode-metode yang ada gitu loh. Jadi kalau bisa Dr. Rido mungkin di mahasiswanya itu bisa dijadikan skripsi, bahan-bahan skripsi untuk pengkajian atau perbandingan metode-metode atau algoritma yang lebih luas gitu. Karena kan ini kan di dalam satu pendekatan itu kan cuma 3 atau 4 metode saja. Sementara di luar sana ada ratusan metode. Nah, itu bisa jadikan judul-judul skripsi gitu loh. Dan makanya saya katakan kalau sebenarnya ini kan saintifik. Kalau memang di seberang sana pihaknya Pak Jokowi merasa kami kurang up to date atau algoritma terlalu outdated, terlalu jadul, ayolah jangan dikriminalkan. Maksudnya kita diilmiahkan, bukan dikriminalkan gitu loh. Karena ini mencerdaskan bangsa. Dan saya juga berharap supaya Pak Prabowo Subianto juga memberikan ruang ini pada peneliti, jangan dibungkam Pak gitu. Dan
ayolah teman-teman dosen, peneliti, ayo kita rebuk di sini dan berikan masukan-masukan. Siapa tahu banyak juga yang salah atau error, misalnya ada kalau dalam teknis itu kan ada variabel ya kan Bang. Nah, variabelmu itu terlalu tinggi misalnya, variabelmu terlalu rendah, terlalu sedang segala macam. Nah, itu kan technicality yang sebenarnya nggak layak untuk dikriminalkan. Karena kan peneliti tidak boleh bohong. Salah boleh, tidak boleh bohong. Oleh karena itu kerjanya harus terbuka. Nah, ini buku terbuka, ada source code-nya. Bisa direkonstruksi atau nanti saya share aja gratis di GitHub atau lainnya ya. Jadi inilah sebenarnya kerja ilmiah yang seharusnya ini kita rembuk sebenarnya di sini. Maksudnya diskusi ilmiah yang alot, tetapi tidak saling menyalahkan. Gitu Bang. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Rido. Kami menunggu juga review-review dari para ahli, peneliti khususnya di bidang AI, di bidang digital image processing, supaya opini publik gitu. Publik ini dipenuhi dengan narasi-narasi yang mencerdaskan, bukan yang mengkriminalkan gitu Bang. Pak saya belum menambah pertanyaan baru, tapi kepengen komentar dari tentang apa yang disampaikan dari yang saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi. Saya kaget kemarin ketika juga membaca komentar beliau. Saya ingin langsung kontak, tapi nanti tunggu aja ketemu. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu langsung ya. Jadi inilah sebenarnya kami harapkan dari masyarakat ketika memandang sebuah karya ilmiah ya. Jadi artinya kalau mengkritik silakan dikritik ya gitu, karena seperti Dr. Rismon tadi sampaikan ya, bisa saja seorang peneliti mungkin ada sesuatu yang kurang up to date atau mungkin ada miss, tapi memang kami itu menulisnya sudah insya Allah sudah benar-benar sesuai dengan apa yang kami pahami dan apa yang kami pelajari, dan kami tidak mungkin bohong gitu loh gitu. Jadi kalau ada silakan, dan inilah yang kemudian kemarin ya Om Lim yang saya sampaikan adalah kalau ada seseorang yang menulis ya, jawabannya juga atau ada yang nggak sanggalah juga dengan tulisan. Karya ilmiah disambut karya ilmiah, buku dijawab dengan buku, bukan buku dijawab dengan Rumpi Orange ya gitu, masuk penjara gitu. Nah kalau kayak gitu ya Republik ini akan kembali ke zaman kegelapan gitu loh. Kalau saya sih senyum aja ya, karena dulu pun ya kalau kita lihat sejarah ya zaman Kopernikus ya, Galilei itu juga digitukan ya gitu. Begitu membuat suatu simpulan atau suatu hipotesis waktu itu ya, yang kemudian melawan suara masyarakat ya, kemudian itu dianggap kami itu menodai, menistai agak. Tapi kan alhamdulillah juga mungkin kalau saya tidak berlebih untuk mengatakan ya Dr. Rido, bahwa ketika awal kami nulis itu sambutan masyarakat itu awalnya juga masih bertanya-tanya melihat. Alhamdulillahnya sekarang udah mulai bergeser gitu ya. Jadi udah mulai banyak yang percaya gitu. Bukan berarti kami ini menghasut loh ya. Karena ya berarti mereka udah mulai waras kalau menurut saya gitu. Jadi udah mulai mengerti, dan nah itu yang kemudian repot, masih kemudian dikriminalisasi. Tapi ya makanya tadi Dr. Rio juga mengatakan kalau inilah kesempatan pertama juga untuk kemudian ada dukungan dari masyarakat, dukungan dari politik ya gitu, dan kemudian itu nanti insya Allah akan membawa persepsi yang sama juga dari masyarakat. Saya kira itu. Terakhir karena ini podcast pendek. Ini mungkin agak sulit dijawab secara politik ya kan. Masyarakat kan selama ini kan geram. Ada persoalan besar ini kok partai-partai tidak ambil bagian itu. Kalau masih ngomong tidak bermaksud secara partai. Apa yang ingin Bang sampaikan? Ya, saya berbicara sebagai ketua umum partai. Itu saya tulis waktu di video itu ketua umum. Tapi saya jelaskan latar belakang akademisnya gitu ya. Jadi memang ini sebagai juga melawan stigma lah ya, terhadap sentimen negatif partai politik di Indonesia. Ini kami hadir dengan value, dengan tujuan yang jelas, dan kami harapkan ini membawa warna baru lah. Jadi yang jenuh-jenuh ya sudah biarkan seperti itu. Tapi ini insya Allah kita tulus, ini memang panggilan kita. Dan tadi juga kita sempat ketemu ya, ngobrol dalam di ruangan tadi. Kita ingin mensinkronisasikan langkah advokasi apa yang bisa kita lakukan ya, untuk ini kan
dalam dunia sains kita mencari kebenaran, ya, tidak menggali kebenaran, tidak mencari-cari pembenaran. Betul. Jadi ini semata-mata ini kalau sesuatu yang benar ya itu harus kita tegakkan, ya, harus kita perjuangkan. Ya, Itu ya. motivasinya itu, Iya. insya Allah. Baik, sebenarnya intinya itu yang kami harapkan, semakin ada orang-orang pandai dalam tanda petik gitu, kan masyarakat menjadi senang, pembelaannya juga makin mantap. Terima kasih. Semoga Ya. persoalan yang ini segera tuntas, Ya. tapi tentunya tidak akan terulang lagi dan Indonesia akan terselamatkan. Harus. Dari negara-negara yang kalau kita keluar negeri supaya tidak malu. Nah, iya. Orang-orang ini Indonesia. Baik, terima kasih. Oke, Terima kasih. Ya, makasih Dr. Lilo. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.